Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derwanto, tukang jamu, ingin menyampaikan, dan apa yang akan saya sampaikan ini lebih merupakan sebuah obsesi atau bisa jadi menjadi salah satu lahan bisnis bagi orang yang berminat tentunya. Saudaraku, sebagaimana kita ketahui bahwa sering sekali kita jumpai berbagai macam usaha. Nah, salah satu usaha diantaranya adalah minuman jus. Minuman jus ini merupakan salah satu menu yang disediakan oleh usaha-usaha kuliner. Bahkan ada juga yang membuka usaha, mengkhususkan diri untuk usaha di bidang minuman jus. Hanya saja yang saya lihat dalam perspektif saya sebagai tukang jamu yang sedikit menguasai tentang bagaimana cara mengolah buah-buahan atau sayuran sehingga dia bisa berfungsi sebagai obat. Paling tidak yang bisa kita temui misalnya seperti jus jambu merah, itu sangat berkhasiat untuk kesehatan karena kandungan vitamin C-nya juga sangat tinggi dan macam-macam yang kandungan yang ada di dalamnya. Begitu juga jus melon. Jus melon ini kan sangat baik jika dikelola secara tepat dan diramu secara tepat untuk meningkatkan kecerdasan dan membantu menyembuhkan bagi mereka yang sakit stroke. Kemudian tentang jus timun. Jus timun juga berfungsi untuk meredakan kadar kolesterol tinggi, kemudian asam urat, dan trigliserid yang sering bikin pusing kepala. Jadi kalau ada orang yang trigliseridnya tinggi, maka badannya cenderung pegal dan kadang pusing. Badan tidak stabil, kadang cenderung goyang-goyang juga. Nah, itu kan bisa diatasi dengan jus timun. Atau mungkin juga jus tomat. Jus tomat itu kan jika dikelola secara benar dan tepat, maka kandungan vitamin C-nya akan sangat tinggi. Jadi kita tidak perlu lagi mengkonsumsi vitamin C misalnya, yang kebanyakan menurut saya yang sering dijual dalam bentuk kemasan itu sangat tidak sehat untuk lambung. Karena banyak yang mengandung citrunsur yang juga kadang ini bisa membuat bagi mereka menderita sakit ma yang ingin menikmati, misalnya dia membutuhkan vitamin C, kan lambungnya bisa terganggu kan? Ada minuman-minuman dalam kemasan seperti itu. Ada juga misalnya terong Belanda, ketika orang mengalami sakit sariawan. Terong Belanda itu sangat berkhasiat untuk menyembuhkan sariawan. Tapi lagi-lagi semua jenis minuman jus ini tidak dikelola atau belum diramu dengan cara yang tepat. Nah, jika diramu secara tepat, khasiat untuk menyembuhkan sakit ataupun untuk menunjang kesehatan itu bisa tercapai. Bahkan ada juga misalnya sampai sekarang kan belum ada namanya jus pace. Saya pernah mengolah sendiri dan pernah bersama teman menjual jus pace. Misalnya jus pace, tetapi karena itu di daerah jadi peminatnya banyak, tetapi tidak seimbang dengan harga jual karena masyarakat pun banyak sudah waktu itu banyak juga minuman jus pace yang tersedia di perusahaan di usaha-usaha jamu tradisional. Tetapi jus pace yang saya maksudkan di sini adalah jus pace yang memang berbeda cara pengolahannya dengan yang dikelola atau yang diramu oleh usaha-usaha jamu tradisional.
di kampung-kampung, khususnya di Jawa. Karena aroma dari pace itu sangat menyengat. Tapi ini pace yang dibuat jus yang masih dalam kondisi segar. Begitu juga dengan tentang minuman teh. Teh itu juga kadang tidak baik juga untuk penderita sakit lambung karena bisa memicu asam lambung juga. Jadi bisa diatasi, misalnya bukan diatasi maksud saya. Teh itu kan bisa dibuat dari bahan-bahan lain, bahan-bahan yang berfungsi sebagai tanaman obat. Misalnya teh mahkota dewa, itu sangat menarik. Teh mahkota dewa itu. Teh mahkota dewa ini kan bisa juga dicampur dengan madu, bisa juga dicampur dengan dikasih gula batu, atau teh pace, atau teh-teh yang berbahan dari tanaman-tanaman lainnya. Bahkan teh sirsa juga bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan sebagai sebuah pilihan. Artinya bahwa daftar menu yang saya maksudkan itu dalam bentuk minuman, itu sebenarnya banyak sekali, itu bisa mencapai ratusan, yang itu berkhasiat sebagai obat. Oleh karena itu, saya sangat terobsesi membuat semacam sebuah usaha, misalnya dengan line of business-nya, yaitu KP Kesehatan. Jadi tidak menyajikan minuman dalam kemasan atau minuman-minuman tertentu yang tidak memiliki khasiat sebagai obat. Jadi minuman jus itu jika diramu secara tepat dan benar, maka dia akan berkhasiat sebagai obat. Dan ini bisa dikembangkan menjadi sebagai sebuah usaha kafe kesehatan. Ya tentunya tidak cukup dengan minuman, masih juga perlu ditunjang dengan berbagai macam kuliner yang berkhasiat sebagai obat, yang mungkin tidak akan mengganggu kesehatan meskipun dimakan dalam jumlah besar, dalam porsi besar. Nah, ini sedikit renungan obsesi bagi saya untuk mengembangkan sebuah kafe kesehatan, atau bisa jadi bagi para pembaca atau penonton tayangan ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk mengembangkan usaha minuman, jus, dan minuman-minuman lainnya yang berkhasiat sebagai obat dan bisa dinikmati dengan santai,